Dengan berat badan tentang penyebab ini sebelumnya saya ingin meminta izin terus dulu ya. Nama Bapak siapa? Bapak Kemas. Bapak Kemas untuk usianya? 90 tahun. Lalu jenis kelaminnya Pak? Yang pertama kali ini KBP di suku mana Pak? Asli mana? Melayu. Asli untuk sedikit tanya apa Pak? Pendidikan terakhir? Iya. Oh, pendidikan terakhir. Saya S3. S3 Unita. Di sini sama siapa Pak? Saudara. Sendiri. Mengendarai kendaraan atau naik apa? Saya tadi naik RX3 mobil. Oh, nyetir sendiri. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan. Pada ini saya akan itu akan memeriksa tensi gitu ya Pak. Nanti itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bertujuan membuat melihat bagaimana kondisi Bapak saat ini. Nanti itu pada daerah saya akan memberitahu hasil itu. Kenapa kan ini? Apakah ada yang tanya kita dulu? Jadi nanti itu kita akan lakukan pemeriksaan tensi, suhu, gitu Pak. Terus nanti itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti itu pada di akhir saya akan menginterpretasikan misalnya ke Bapak. Sudah mengerti? Oke. Kita mulai? Boleh. Oke, Bapak bisa duduk di sebelah sini. Bapak di mana? Saya di sini. Oh, baik dong. Oh iya. Nah ini namanya alat tensi Pak. Potensi buat tekanan darah ya Pak? Betul. Bapak ada riwayat hipertensi sebelumnya? Ada. Ada. Hipertensi. Ada. Akhir-akhir ini sering kambuh. Sini Pak. Berapa tensi terakhir? 150 Per 100. Oke. Lalu minum obat sebelum kesini? Belum. Belum. Saya minum obatnya biasanya malam-malam Pak, seminggu itu. Akhir kamu kapan? Kasih kamu kemarin. Kemarin. Apa gejalanya? Pusing. Pusing terus? Terus oke. Udah. Kita tensi dulu ya. Relax. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan tinggi Pak, 140/80 ya. 140/80. Jadi itu agak sedikit tinggi ya Pak. Nanti ya saya akan siapkan nomornya. Dan itu setelah itu saya akan periksa suhu. Ini bisa ditaruh di bagian ketiak Pak. Pikir. Ya, dijepit. Terus ini sekalian. Oke, boleh. Jadi oke, suhunya normal di 36,4. Lalu di sini untuk saturasinya 96% dan pulse rate itu 80. Ya, pulse rate itu 81. Lalu Bapak bisa berdiri di sini. Bisa. Bapak yang tegak Pak. Oke, udah. Bapak ke sini, tinggi badan. Tangan Bapak. Istiqamah. Oke, kembali Pak. Oke, dari sini dari perusahaan antropometri berat badan pasien itu ternyata 95 kg. Untuk tinggi badan pasien itu ada di angka 175.
nah kalau dari hasil kalkulasi IMD pasien itu Bapak dari ini overweight. Jadi mungkin nanti di akhir saya akan sarankan bagaimana untuk menurunkan IMD Bapak. Betul. Oke. Akhirnya kita tinggal Pak, Bapak bisa berdiri. Saya belum tarik ya. Iya. Oh iya, ini di 98. Oke, langsung saja saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Betul. Oke, jadi Bapak bisa berdiri. Berdiri. Ya, berdiri Pak, pelan-pelan bisa. Kalian di sini pasien apakah bisa berdiri 10 detik tanpa kehilangan keseimbangan? Dan juga Bapak bisa berdiri. Ke depannya. Oh iya, kaki ke depan sini satu. Kita lihat apakah bisa 10 detik atau tidak. Lalu bisa ke depan seperti ini Pak. Oke, kita juga nilai apakah bisa bertahan dari lebih dari 10 detik atau tidak. Lalu Bapak bisa berjalan keluar. Masuk lagi. Lalu setelah itu di sini pasien bisa berjalan kurang dari 4,80 detik. Lalu berdiri, Bapak bisa. Saya contohkan ya Pak. Bapak bisa berdiri seperti ini. Duduk berdiri dengan siklus 5 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih Pak. Oke, di sini saya akan meminta Bapak untuk mengulangi apa yang saya ucapkan. Jadi setelah saya ucapkan Bapak bisa mengulangi ya. Betul. Memimpin musim meja. Memimpin musim meja. Oke, bagus. Lalu tolong gambar sebuah jam pada lembar ini. Lalu mulai jamnya itu jam 11:10 Pak. Bapak mengerti apa arahan saya? Mengerti. Silakan Pak gambar Pak. Oke, bagus. Bapak masih tahu jam ya? Iya. Bapak masih ingat kata yang di awal diucapkan tadi? Pemimpin. Ya. Musim Ya. meja. Oke, kita alhamdulillah. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan kognitif, jadi dari hasil pemeriksaan kognitif itu normal, Bapak bisa menyebutkan tadi yang saya ucapkan dan juga bisa menunjukkan jam yang saya perintahkan. Nah, jadi dari tadi screening keterbatasan mobilitas juga, Bapak juga bisa melakukan apa yang saya perintahkan dengan baik. Ini dimana scoringnya itu 10-12 yang berarti Bapak itu mobilitasnya itu normal, tidak ada keterbatasan. Selanjutnya Bapak di sini akan menanya beberapa hal ya. Dalam 3 bulan terakhir Bapak kehilangan nafsu makan nggak? Tidak. Tidak, nafsu makannya biasa saja. Biasa saja. Dalam 3 bulan terakhir ada penurunan berat badan? Tidak. Tidak ada. Lalu untuk mobilitasnya Bapak akhir-akhir ini bisa berjalan dengan normal, di normal bisa beraktivitas? Enggak. Lalu 3 bulan ini menderita stres enggak? Enggak. Lalu Bapak akhir-akhir ini mudah lupa sesuatu hal? Enggak. Lalu oke, jadi di sini untuk scoringnya itu Bapak ada di angka 13, jadi tidak perlu melengkapi pengkajian lebih lanjut dan yang saya tuliskan jawab. Lalu di sini untuk screening kerapuhan, Bapak akhir-akhir ini ada ketika mau menaiki tangga itu apakah ada kesulitan? Enggak ada, tapi merasa capek. Merasa capek, tapi
Itu butuh alat bantuan nggak? Tidak. Lalu dalam 1 bulan terakhir Bapak sering merasa lelah? Tidak. Lalu Bapak sebelumnya ada pernah terkena riwayat penyakit seperti diabetes, kanker, hipertensi, kronik, nyeri dada, asma atau dan lainnya? Hipertensi, terus jantung. Hipertensi, terus jantung. Ya, sama diabetes. Kalau jantung sama diabetes itu keluarga saya emang cuma hipertensi. Jadi Bapak cuma hipertensi. Oke. Lalu Bapak pada akhir-akhir ini bisa berjalan status atau berjalan dengan normal tanpa dengan bantuan? Kemarin saya ikut kongres. Itu transvest di umur 90 tahun. Masya Allah Pak. Lalu Bapak lalu 1 tahun terakhir Bapak ada berat badan Bapak akhir-akhir ini ada kenaikan atau penurunan nggak selama 1 tahun terakhir? Sama. Naik dikit. Oke. Baik, dari scoring Bapak tadi itu ada di skor 0 atau tidak ada sindrom kerapuhan. Baik, ya, Bapak bisa oke, di sini saya akan mengetes pendengaran Bapak ya. Saya ke Semarang. Bapak menghadap ke arah situ, ke sana. Dan kita akan memberikan jarak sejauh 1 meter. Bapak bisa mengulangi, saya membutuhkan 1 komunikasi dan bisa mengulangi kata yang saya ucapkan. Barcelona. Ayo kita coba yang seperti ini. Real Madrid. Oke, di sini pasti dapat mengulangi kalimat yang saya ucapkan. Pastikan juga tadi ruangannya itu tidak ada, pastikan ruangan yang sunyi dan tidak berisik untuk tidak mengganggu hasil pemeriksaan. Lalu baik selanjutnya, Bapak akhir-akhir ini puas dengan hidup Bapak? Puas. Happy nggak Pak? Happy. Soalnya saya ada istri. Ada istri ini masih romantis apa ya? Udah berapa tahun pernikahan? Sehat-sehat terus siapa sama istrinya? Sering merasa bosan nggak Pak di rumah? Istri cucu ada Pak? Cucu saya udah 10 dapat. Anak berapa sih? Anaknya 10. Iya. Banyak apa jadi rame ya di rumah? Bapak sering merasa tidak berdaya atau sekarang lelah gitu di rumah? Enggak, saya selalu fit, badan selalu senang. Ya merawat istri gitu ya? Merawat semua. Bapak sering merasa tidak dihargai di rumah? Enggak, kalau ada yang kayak gitu saya marahin. Saya juga alhamdulillah merasa dihargai sih Pak. Jadi Bapak di sini dari scoringnya itu Bapak 0, alhamdulillah Bapak tidak depresi ya? Iya. Sehat-sehat terus apa, jangan sampai depresi Pak juga saat ini. Lalu Bapak selama beberapa bulan terakhir itu masih bisa mengendalikan pengen BAB-nya? Bisa ditahan? Masih bisa ditahan. Kalau buang air kecil masih bisa ditahan? Ya, cuci muka, sikat gigi, sikat rambut itu masih bisa sendiri? Keramas maksudnya Pak? Bisa sendiri. Bisa sendiri. Lalu untuk masuk WC, pakai celana, cebol itu masih bisa sendiri? Bisa. Tidak perlu bantuan istri? Lalu untuk makan minum itu apakah perlu dipotong-potong atau dibikin di blender? Enggak usah, saya biasa aja tapi ya masih suka senang disuapin sama itu. Tapi bisa nggak bisa? Cek sama Pak, cuma pakai pria mah disuapin mah seneng. Lalu dari kursi roda ke tempat tidur itu bisa tanpa bantuan? Kan saya pakai kursi roda dong. Enggak, saya tidur di kasur gitu. Bisa. Oke, berjalan tadi Bapak masih normal ya? Saya pakai baju masih dipakein atau pakai sendiri? Pakai sendiri. Ya. Naik turun tangga bisa? Bisa. Dimandiin atau masih mandi sendiri? Mandi sendiri. Mandi sendiri. Nah, dari skor Bapak itu 20 artinya Bapak mandiri ya? Ya, di umur 90 tahun masih mandiri itu luar biasa sih Pak. Lalu Bapak masih bisa ngangkat galon nggak Pak sekarang? Masih bisa tuh Pak. Soalnya kan saya dulu powerlifting ya dong, suka nge-gym. Jadi kalau masih lama
Bapak melintasi ruangan, apakah butuh bantuan kalau pegangan sama istri gitu? Bisa saja. Ambil sendiri. Lalu Bapak tadi bisa bangkit sendiri ya dari tempat tidur ya? Bisa. Bisa naik tangga Pak, rumahnya berapa tingkat Pak? 3. 3 tingkat itu Bapak naik tangga terus? Sudah ada itu. Tapi masih bisa naik tangga? Bisa. Oke. Dalam satu tahun ini pernah cedera akibat jatuh Pak? Dari skornya itu Bapak normal ya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan sudah selesai. Tadi mungkin yang perlu diperhatikan, tadi kan si Bapak cukup tinggi. Tentu saya akan berikan resep obat buat dengan si Bapak. Dan juga paling dijaga pola makannya Pak biar nggak kambuh lagi. Dirawat pola makannya. Kalau dari untuk secara keseluruhan, alhamdulillah normal sih Pak. Dari Bapak tidak ada masalah kognitif, tidak ada masalah pikun, dan juga Bapak masih bisa beraktivitas seperti biasa. Paling jadi poin di sini tuh Bapak hipertensi dan juga itu Bapak itu overweight. Jadi nanti kita akan selanjutnya kita akan mengatur pola hidup Bapak ya. Sebenarnya apakah ada yang kita ikut dahulu? Apakah penjelasan semua saya berikan begitu jelas? Baik, saya akhiri ya Pak hari ini. Terima kasih Pak atas persediaannya. Semoga Bapak sehat selalu, hubungan Bapak sama istri juga aman aja. Ya, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.